Ya, Sukiho untuk semuanya. Datang di kelas pagi dengan online pada pagi hari ini. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan tentang kisah Pancasila yang akan dipimpin oleh saudara saudari Wahini. Mandani Dante. Iya. Sukihontu Karya Namita. Marilah kita bersama-sama membacakan permohonan Sarana dan Pancasila atas bimbingan Bante Keminda. Marilah kita mulai. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran, dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dharma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante di saranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante di saranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante datiyampi ahang bante di saranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammam saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammam saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammam saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Ti sarana kahanang paripunang Amabante. Anati pata wera manisika padang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Kame sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami. Surame raya maja pamadadana wera manisika padang samadhiyami. Surameraya Maja Pamadatana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Idame punyang Idame punyang asawakaya wahang Asawakaya wahang Hotu Hotu idame silang Idame silang Nibanasa Nibanasa Pacayo Pacayo Hotu Hotu. Ti saranena saha Pancasila damang sadukang katwa pemadina sampa tidak. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Suki hontu semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Abhidhamma. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu pelajaran bab ke-9 dari kitab Abhidhamma Dasanggaha. Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bahwa sebenarnya pelajaran tentang Abhidhammanya itu sendiri sudah selesai di bab ke-8, ya. Dan bab ke-9 ini khusus tentang subjek-subjek meditasi sesungguhnya adalah bab yang terlepas, ya. Artinya siapapun Anda yang mengikuti kelas bab 9 ini, seandainya pun Anda belum pernah mempelajari bab ke-1 dan sampai ke bab 8, tetap saja Anda bisa mendapatkan manfaat atau bisa memahami, saya harapkan, ya, materi-materi yang ada di bab ke-9 ini, ya. Tetapi apabila Anda ingin, bagi Anda yang mungkin baru saja kenal dengan kelas ini, apabila Anda ingin mempelajari Abhidhamma, maka saya sarankan untuk mempelajarinya dari rekaman-rekaman di YouTube, DBS, ya. Karena Abhidhamma itu adalah ajarannya sangat luas sekali, sehingga ya sedemikian luasnya sehingga bagi Anda yang ingin mempelajarinya, Anda benar-benar harus belajar secara terstruktur, ya, terstruktur dan juga diajarkan oleh guru yang kompeten, ya, yang memang menguasai Abhidhamma, ya. Hanya dengan demikian maka Anda akan mendapatkan manfaat, ya, dari belajar Abhidhamma ini, gitu.
saya beberapa kali bertemu dengan seseorang yang sudah belajar Abhidhamma bahkan 15 tahun plus minus begitu, tetapi tetap saja yang bersangkutan ini tidak atau belum memahami Abhidhamma gitu. Fakta yang demikian berarti bahwa yang bersangkutan belajar secara tidak terstruktur, ya, secara tidak terstruktur, atau mungkin belajar dari guru yang kurang kompeten, gitu. Karena untuk informasi, sebagai informasi, ya, saya dulu belajar di Myanmar itu hanya 3 tahun, gitu. Hanya 3 tahun, tetapi karena guru saya ini sangat kompeten, ya, sangat menguasai. Beliau ini meskipun seorang seyale, ya, tapi ketika menempuh pendidikan monastik tradisional Dhamma Acarya, untuk jenjang Dhamma Acarya, beliau ini ibaratnya lulusan terbaik, itu nomor 1 di seluruh negeri Myanmar. Dan yang mengagumkan adalah kitab-kitab itu dihafal sama beliau di luar kepala, gitu. Sehingga saya beruntung sekali selama 3 tahun itu, sejak semester awal sampai semester akhir di tahun ketiga itu, saya dibimbing oleh Seyale ini, gitu. Walaupun sempat 1 semester disela oleh guru yang lain, gitu, tapi saya cukup beruntung karena dari 6 semester saya 5 semester dibimbing oleh beliau, gitu. Dan boleh dikatakan selama dibimbing oleh beliau itu saya intensif juga, gitu ya, dengan beliau, sering bertanya kepada beliau, sehingga dengan cara belajar yang demikian saya merasakan cukup efektif, gitu. Jadi ini sebenarnya tujuan saya adalah menyampaikan kepada Anda bahwa sesungguhnya untuk mempelajari Abhidhamma itu tidak butuh waktu panjang sampai 10 tahun, apalagi 15 tahun yang tadi saya sebutkan, ya. Dengan pola seperti yang dilakukan di DBS, yaitu dengan mengadakan kelas selama 2 jam di dalam 1 minggu pun ternyata kita bisa menyelesaikan 9 bab atau 8 bab yang sudah kita selesaikan itu plus minus selama 4 tahun atau 4,5 tahun, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu selesai sampai ke bab ke-8 jadi tidak membutuhkan waktu yang panjang, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang ini cukup harusnya kondisinya menjadi cukup bagus, ya, karena di samping ceramah-ceramah dari DBS ada di YouTube kita, juga buku-buku kita juga lengkap, begitu, lengkap, dan itu semua dari dari terjemahan kitab komentar dan kitab sub komentar. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum memilikinya, saya juga sarankan Anda untuk bisa memesannya, karena buku itu dibagikan dengan gratis. Demikian dari prolog dari saya. Mari kita mulai pelajaran kelas pagi hari ini. Saya minta PIC untuk menampilkan slide-nya, ya. Ya, yang slide pertama. Jadi kita masuk di subtopik yang baru, yaitu nimitta beda, ya. Nimitta beda. Beda itu adalah bisa diterjemahkan menjadi jenis atau jenis-jenis plural di sini, atau juga bisa kita terjemahkan menjadi pembagian, begitu juga bisa, ya. Sementara nimitta itu adalah tanda atau citra, ya.
Kalau berkaitan dengan tanda yang menjadi objek meditasi kita, maka itu adalah citra, ya, citra meditasi. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, tanda dari jenis tanda yang dikenal di dalam meditasi ada 3, itu seperti yang di layar. Anda bisa hafalkan bahasa Palinya, pari kama nimita, kemudian nomor 2 adalah uggaha nimita, nomor 3 adalah pati baga nimita, ya. Jadi itu adalah tanda, ya, atau citra, ya, yang seharusnya dipahami di dalam meditasi. Terjemahannya juga sudah saya sertakan, yaitu pari kama nimita itu adalah tanda pendahuluan, sementara uggaha nimita adalah tanda pemelajaran, ya, artinya objek yang harus dikembangkan, dipelajari. Itu uggaha itu bisa diartikan sebagai pembelajaran, ya, learning, bisa juga berarti sebagai kayak taking up gitu, diambil, ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita berlatih meditasi kasina, itu bentuk atau benda yang disebut kasina, katakanlah kasina merah begitu, ya, satu cakram begitu, yang diberi warna merah, bendanya itu sendiri disebut sebagai pari kama nimita atau tanda pendahuluan atau citra pendahuluan. Kemudian kita mengamati tanda tersebut dengan mata terbuka sambil mencoba mengembangkan persepsi tentang citra atau tanda pendahuluan tersebut, ya, sehingga sedemikian rupa persepsi kita ketika sudah menjadi kuat, dan pada saat kita memejamkan mata kita bisa melihat bayangan atau citra dari kasina merah tadi, katakanlah, ya, di mental kita ketika kita memejamkan mata. Nah, kalau kita sudah berhasil mempertahankan kasina tersebut dengan memejamkan mata, dan kasina itu terpantul, tercermin di dalam mental atau batin kita, begitu, dan kita bisa mempertahankannya untuk jangka katakanlah 2 menit, 3 menit, 5 menit, begitu, dan kita sudah mulai terampil untuk mengambil tanda pendahuluan tadi, maka tanda yang terpantul di mental kita itu tadi disebut sebagai uggaha nimita. Makanya uggaha juga bisa diartikan sebagai citra yang diambil atau pengambilan, begitu, ya, atau juga citra yang harus dipelajari. Makanya saya terjemahkan saja menjadi citra atau tanda pembelajaran. Ya, ketika yogi sudah terampil untuk menghadirkan tanda pembelajaran, maka biasanya yogi tersebut akan mencari tempat yang terpencil, menyendiri untuk mengembangkan keterampilannya di dalam mengamati citra tadi atau tanda pembelajaran tadi, ya. Nah, kalau dia semakin terampil, kemudian tanda itu bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, 1 jam, 2 jam atau lebih. Makin lama tanda tersebut menjadi semakin jernih, cemerlang, bersih, ya, tanpa cacat. Nah, itu adalah yang disebut sebagai tanda serupa atau yang ketiga yang ada di layar, ya. Nah, Vibhava Vinidika menjelaskan begini, ya, itu ada di layar. Jadi tanda atau citra untuk meditasi yang disebut tanda pendahuluan disebut demikian karena keadaannya yang menjadi objek meditasi, ya, dan contohnya adalah cakram, kasina, dan lain-lain. Cakram itu kayak lingkaran begitu, ya, kayak cakram, ya, bulat begitu, karena biasanya kasina yang berbentuk itu, ya, kasina merah, kuning, dan yang lain itu biasanya dibentuk bulat begitu, ya, maka kita istilah, dan arti dari kasina sendiri juga bisa diterjemahkan jadi cakram gitu, ya.
Maka kita sebut aja ini cakram kasina. Meskipun kasina juga bisa diartikan dengan kata yang lain, yaitu the whole, yaitu keseluruhan gitu ya. Jadi cakram kesara keseluruhan. Nah, jadi itu tanda pendahuluan, yaitu disebut demikian karena keadaannya yang menjadi objek meditasi gitu. Kemudian cakram, kasina, dan lain-lain itu sendiri itu adalah tanda yang seharusnya dipelajari oleh batin seperti seolah-olah dilihat dengan mata gitu ya. Atau itu adalah tanda untuk seseorang yang mempelajarinya, yang disebut sebagai tanda pembelajaran, ugaha nimitta, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kan ya. Jadi Wibhawinidika menjelaskannya seperti itu adalah tanda yang harus kita pelajari dengan batin kita. Artinya apa? Kita harus mampu untuk menghadirkan tanda tersebut ketika kita memejamkan mata. Ya, pada awalnya tanda-tanda tersebut itu biasanya masih remang-remang begitu ya, dan gampang lepas karena faktor-faktor jana itu belum kuat begitu, sehingga seringkali sulit untuk mempertahankannya, bahkan dalam katakanlah 1 menit pun juga pada awalnya sulit gitu. Tapi dengan latihan yang gigih dan berulang-ulang maka yogi yang paraminya cukup dan juga kebajikannya cukup, biasanya bisa mempertahankan objek mental tersebut ya. Nah, objek awal yang menjadi objek mental ini disebut sebagai ugaha nimitta gitu. Selanjutnya Wibhawinidika mendefinisikan tanda serupa atau patibhaga nimitta, yaitu sebuah tanda yang tanpa cacat. Lihat, tanpa cacat ya, jadi biasanya dia cemerlang, jernih, bahkan warna sinarnya itu menjadi lebih cemerlang begitu, lebih bersinar begitu dibandingkan bahkan aslinya gitu. Karena kadang kalau ketika kita membuat kasina apapun ya, cakram-cakram kasina itu ada cacat-cacatnya, misalkan ada garisnya ya, di sebelah manapun begitu. Kalau di ugaha nimitta, tanda itu kadang masih kelihatan gitu. Tanda itu masih kelihatan di refleksi pantulan mental kita. Tetapi di patibhaga nimitta, cacat-cacat tersebut sudah hilang. Jadi dia jernih tanpa cacat begitu ya. Bahkan menjadi lebih cemerlang dari wujud aslinya gitu. Bahkan kalau bagi yogi-yogi yang terampil, kadang dia memanggil wajahnya sendiri pun bisa gitu. Mereka yang konsentrasinya sudah kuat memanggil citra dari wajah dirinya sendiri pun bisa, dan dia akan melihat wajah dirinya sendiri yang juga lebih cemerlang, lebih bersinar, lebih lebih api rupa itu. Kalau laki-laki ya ganteng, perempuan itu jadi terlihat mungkin lebih cantik begitu. Jadi lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan wajahnya sendiri itu. Ya, itulah ciri dari patibhaga nimitta gitu ya. Dia tanpa cacat, objeknya tanpa cacat ya, dan menjadi objek ketika Anda sudah berhasil menghadirkan patibhaga nimitta tadi. Maka yang mengambil objek patibhaga nimitta itu adalah 2 jenis konsentrasi, yaitu upacara samadhi dan appana samadhi, atau konsentrasi akses dan juga appana itu absorpsi atau jhana ya. Jadi objek dari upacara samadhi dan juga appana samadhi atau kata lainnya adalah jhana, itu adalah patibhaga nimitta ya, tanda yang serupa. Tolong slide berikutnya ditampilkan dari ini harusnya dari Abhidhamma Sanggaha. Kadang patawi kasinang, apo kasinang, tejo kasinang, wayo kasinang, dan seterusnya. Bagaimana itu kata Abhidhamma Sanggaha? Jadi di sini adalah Acarya Anuruddha
mengelaborasi 10 kasina, 10 jenis kasina. Ya, Anda bisa hafalkan itu bahasa Palinya. Yang pertama adalah Patawi kasina, Apo kasina, Tejo kasina, dan seterusnya. Bahasa Indonesianya ada di next slide, yaitu kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, kasina biru, kuning, merah, putih, kasina angkasa, kasina cahaya, ya. Jadi demikian itulah yang dinamakan 10 kasina gitu. Nah, kasina tanah itu adalah sebuah cakram kasina yang tidak lain adalah tanah atau bumi itu sendiri. Kadang seseorang bisa mengamati bumi saja begitu, ya, tidak hanya cakram, membuat cakram yang berwujud dari tanah begitu, tapi dia bisa mengamati bumi itu sendiri dalam arti bumi secara keseluruhannya begitu. Karena dengan tanpa berhenti pada satu bagian apapun, kasina ini menyebar tanpa batas. Demikian kata Wibawinidika, yang artinya ketika Anda sudah berhasil mendapatkan Pati Baga Nimita, biasanya guru akan meminta Anda untuk expand, untuk membesarkan cakram-cakram kasina tersebut, ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sampai tanpa batas gitu, sampai benar-benar tanpa batas, seolah-olah bahkan dirinya sendiri pun dilingkupi oleh kasina-kasina tersebut gitu. Nah, tanda serupa dan jana yang memiliki objek tersebut disebut sebagai kasina tanah. Ini dari Wibawinidika. Saya juga kurang bisa memahami artinya. Jadi Wibawini mengatakan tanda serupa dan jananya sendiri yang mengambil objek itu disebut sebagai kasina tanah gitu. Kemarin saya mencoba untuk memahami kalimat tersebut, tetapi ya masih obskur, remang-remang begitu ya. Jadi harusnya kasina tanah itu ya itu tadi dalam bentuk 3 tanda tadi, yaitu Parikama Nimita, Ugaha Nimita, dan Pati Baga Nimita. Jadi demikian itu yang diberikan oleh Wibawinidika tentang kasina tanah, dan Wibawinidika juga menganjurkan kita untuk menyampaikan begini. Jadi pemahaman untuk kasina-kasina yang lain dipahami dengan cara yang sama yang seperti sudah disampaikan, ya. Nah, selanjutnya Wibawini juga mengatakan demikian, tanah dan lain-lain adalah kasina, 4 unsur-unsur dasar atau cattari buta kasina bahasa Palinya. Cattari buta kasina yaitu tanda atau citra 4 buta, 4 maha buta atau elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin. Sementara biru, warna biru dan warna-warna yang lainnya adalah 4 kasina warna atau wana kasina. Angkasa yang membatasinya adalah akasa kasina, ya. Sementara cahaya biasanya kalau kita berlatih kasina cahaya itu bisa bermacam-macam, bisa menggunakan cahaya lampu di kegelapan begitu, dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan cahaya dari lampu, baik itu bahkan mungkin lampu minyak begitu ya, atau cahaya rembulan gitu ya. Kalau bulan sedang purnama, maka yogi akan menangkap persepsi tentang cahaya rembulan tersebut. Maka itulah yang disebut sebagai kasina cahaya atau aloka kasina. Slide berikutnya tolong ditampilkan. Ya, ini adalah dasa asuba. Itu kalimat yang terakhir itu Anda lihat, ime dasa asuba nama. Jadi dasa asuba. Dasa itu 10. Asuba itu adalah, nah di sini sebenarnya asuba bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjijikkan, tetapi di dalam konteks ini asuba itu berarti mayat gitu ya. Jadi ada 10 tahapan pembusukan mayat yang bisa dijadikan sebagai objek meditasi. Itu bahasa Palinya, kalau Anda hitung ada 10, dimulai dari uduk mataka, wini laka, wipubaka, wicidaka, wikayita, wikitaka, dan seterusnya itu ada 10.
Bahasa Indonesianya sudah saya sertakan, tolong ditampilkan. Ya, itu. Jadi yang pertama adalah objek untuk meditasi asubha atau mayat atau sesuatu yang menjijikkan. Tahapan pertama adalah ketika mayat baru saja diletakkan di tanah. Kalau di India dulu ada tradisi atau bahkan di Tibet kan juga begitu kan ya. Seseorang yang meninggal dunia itu badannya hanya diletakkan atau dilempar, ditinggal aja di tanah itu, di pemakaman gitu. Tahapan pertama setelah buang di tanah tersebut, maka mayat tersebut akan mengalami pembengkakan. Jadi itu yang pertama, tadi udu mataka, mayatnya mengalami pembengkakan atau telah membengkak. Kemudian tahapan yang kedua adalah mayat yang biru legam, tahap kedua. Yang ketiga adalah mayat yang bernanah atau pemborokan, ya ada boroknya, ada lukanya begitu. Kemudian yang keempat mayat yang sudah mulai penuh lubang, ini jadi badannya pecah-pecah begitu, biasanya kayak terbelah gitu. Kemudian yang kelima adalah mayat yang tercapik-capik binatang, ya, mulai ada binatang yang memangsanya. Kemudian yang keenam adalah yang mayat yang bagian tubuhnya sudah berserakan, ya. Kemudian mayat yang terpotong-potong berserakan. Kemudian yang dipenuhi cacing, yang kedelapan, yang kesembilan mayat yang penuh darah, dan yang kesepuluh adalah mayat yang tinggal tulang belulang. Ya, daging darahnya sudah habis mengering dan lain sebagainya. Demikian ini dinamakan 10 pembusukan mayat. Next slide, tolong ditampilkan definisi dari Wibawinidika. Udang dumatang sunang cawak sarirang udumatang tadewa kucitadena udumatakang gitu. Mayat yang telah membengkak tahapan yang pertama itu adalah sarira. Ya, menarik ya. Sarira itu ternyata berasal dari bahasa Pali dan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai kata sarira itu. Anda lihat di bawah itu cawak sarirang gitu. Ya. Jadi bahasa Pali dari tubuh jasmani ini salah satunya sarira gitu. Ternyata bahasa Indonesia juga punya sarira itu ya. Jadi ketika menerjemahkan saya prefer untuk memakai bahasa Indonesia kalau ada itu yang memiliki suara atau tulisan sedekat mungkin dengan kata aslinya. Makanya sarira itu bahasa Pali saya terjemahkan juga sarira gitu. Bagawa itu daripada yang terberkahi begitu. Memang siapa yang memberkahi begawa itu? Nah, ternyata kita Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai kata yang mirip, didengarnya mirip, yaitu begawan. Makanya begawa itu saya terjemahkan jadi begawan. Karena memang begawa, kata begawa nominatif itu berasal dari stem kata Pali aslinya juga bagawan, B-H-A-G-A-V-A-N-T, begawan gitu. Makanya kemudian saya dekatkan dengan bahasa Indonesia yaitu begawan gitu. Nah, tadi definisi dari mayat yang telah membengkak yaitu sarira yang sudah menjadi mayat, tubuh jasmani. Sarira itu adalah tubuh jasmani ya. Corpse gitu bahasa Inggrisnya, yang telah meletus, lihat tuh kata Wibawini ya, yang telah meletus, yang telah melembung, itulah mayat yang telah membengkak dalam arti menjadi sesuatu yang busuk, kucita, sesuatu yang busuk, bau begitu ya, baunya menyengat gitu ya, itu definisinya. Nah kemudian definisi untuk mayat yang biru, lebam, membiru, yang bernanah, yang berlubang, dan seterusnya adalah sama, kata Wibawini, dalam artian persamaannya adalah sesuatu yang sudah busuk, kotor, dan menjijikkan. Itu kata Wibawini. Biru lebam, winilaka bahasa Palinya, itu yang tadi dari 10 asubha, winilaka. Mayat yang sudah menjadi biru lebam adalah sarira yang telah menjadi mayat yang sebagian besar sudah membiru bercampur dengan putih dan merah, itu kata Wibawini begitu. Kemudian mayat yang bernanah atau sudah mengalami pemborokan, ada luka-luka borok begitu ya, bahasa Palinya
Baka itu adalah mayat yang biru lebam tadi mulai mengeluarkan nanah gitu. Jadi mayat-mayat tadi mulai ya mulai ada lukanya gitu. Kemudian ada nanahnya gitu. Kemudian tahapan berikutnya wicidaka. Wicidaka itu adalah mayat yang penuh lubang gitu ya. Jadi setelah bernanah dikatakan mayat itu prosesnya kemudian akan terbelah menjadi dua gitu. Kalau Wibawini Tika mengatakannya terbelah menjadi dua di tengah-tengahnya gitu. Kemudian tercapik-capik binatang atau bahasa Palinya itu wikayitaka, itu ada di layar, itu adalah mayat yang telah dimakan atau dimangsa oleh anjing, oleh serigala dan lain-lain dengan berbagai macam cara mereka mencapik-capiknya ya. Kemudian mayat yang bagian tubuhnya itu berserakan atau bahasa Palinya wikitaka adalah yang mayat yang bagian tubuhnya sudah berceceran di sana sini setelah dimakan oleh anjing, oleh serigala dan lain-lain dengan berbagai cara tadi. Kemudian hatta wikitaka atau mayat yang terpotong-potong berserakan adalah mayat yang berserakan yang telah dibunuh dengan menggunakan senjata dalam corak seperti kaki, burung gagak dan lain-lain, mayat yang telah dibuang ke tanah itu artinya begitu. Jadi artinya ini mayat yang terpotong-potong berserakan itu yaitu mayat dari hasil pembunuhan dengan menggunakan senjata begitu ya. Kemudian juga ketika tadi dikatakan, jadi itu mayat juga mungkin yang dimakan oleh burung gagak gitu, kemudian dijatuhkan lagi ke tanah begitu ya, maka itulah tahapan mayat yang tubuhnya sudah terpotong-potong gitu ya. Kemudian mayat yang penuh darah atau lohitaka itu adalah mayat dengan darah yang mengalir keluar dari tubuh gitu ya, yang dipenuhi cacing itu artinya atau bahasa Palinya pula waka. Itu yang nomor ke-9 ya betul, adalah mayat yang dipenuhi cacing yang keluar dari tubuhnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah mayat yang tinggal tulang belulang atau bahasa Palinya attika gitu ya. Adalah mayat yang bahkan tinggal satu tulang pun itu juga masuk dalam definisi attika atau mayat yang tinggal tulang belulang, meskipun istilahnya tulang belulang, tapi Wibawini mengatakan bahkan mayat yang hanya tinggal satu tulang pun itu masuk dalam definisi ini gitu. Nah itu tadi adalah dasa asubha. Kemudian next slide tentang dasa anusatio, dasa anusati gitu ya. Dasa anusati itu 10 terjemahan lama itu anusati itu perenungan, tapi ternyata kalau melihat kitab komentarnya gitu ya, itu dan juga dari struktur bahasa Palinya itu anusati itu terdiri dari kata dasarnya sati. Sati itu perhatian penuh. Anu itu berulang-ulang, jadi perhatian penuh yang berulang-ulang begitu ya. Oleh karena itu saya menerjemahkannya di next slide menjadi pemusatan perhatian. Jadi anusati itu terjemahannya saya pikir itu lebih bagus, yaitu pemusatan perhatian ya, dibandingkan perenungan ya. Jadi kalau merenung itu kadang itu saya lupa membuka KBBI-nya, tapi maknanya bisa melebar ke sana sini kalau perenungan. Tetapi kalau pemusatan perhatian sudah jelas, maka Buddha Anusati itu adalah pemusatan perhatian terhadap Buddha ya. Jadi sekali lagi kenapa diterjemahkan pemusatan perhatian, karena sati itu sendiri adalah perhatian penuh ya. Makanya di sini cukup perhatian saja. Anusati, anunya itu berulang-ulang, jadi perhatian kepada objek yang berulang-ulang itu arti dari anusati. Makanya kata pemusatan perhatian juga cocok dengan makna dari anusati ini ya.
Nah, yang pertama adalah Buddha Anusati. Buddha Anusati itu ya, pemusatan perhatian terhadap Buddha, kemudian terhadap ajaran atau dhamma, kemudian pemusatan perhatian terhadap Samga. Ya, Anda lihat itu, Samga itu di Wibawini itu menulisnya Samga itu dengan M titik, bukan N. Ya, di Myanmar sebenarnya juga Samga itu juga M titik itu. Tetapi yang kita umum ketahui Samga itu N titik gitu ya. Nah, kemudian Silanusati adalah pemusatan perhatian terhadap sila, Caga Nusati adalah pemusatan perhatian terhadap kemurahan hati, Dewata Nusati adalah pemusatan perhatian terhadap para dewata. Kemudian yang berikutnya adalah pemusatan perhatian terhadap ketentraman, ya. Kemudian pemusatan perhatian terhadap kematian, Marananusati. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian penuh yang tertuju pada tubuh atau bahasa palinya kaya gatasati, Anda sering mendengar itu. Kemudian perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar, anapanasati. Jadi demikian ini dinamakan 10 pemusatan perhatian atau dasa anusati. Nah, next slide. Wibawinidika mendefinisikan pemusatan perhatian terhadap Buddha seperti yang ada di layar, ya. Yaitu pemusatan perhatian atau anusati, ya, adalah pertama dijelaskan. Pemusatan perhatian itu adalah ingatan yang berulang-ulang, ya. Di sini lebih ke ingatan, ya. Tapi sebenarnya ketika Anda mengingat di sana ada perhatian terhadap apa yang harus Anda ingat dan apa yang diingat, bukan? Ya. Jadi sati, makanya kalau Anda ingat di bab kedua saya pernah menyampaikan kepada Anda bahwa faktor mental sati atau cetasika sati itu adalah faktor mental yang bertanggung jawab terhadap kuat atau lemahnya ingatan, memori. Ya, kalau Anda ingatannya bagus, maka sati Anda bagus, ya. Kalau ingatannya itu lemah, maka satinya jelek. Sering nggak ada satinya bahkan. Itu. Nah, hati-hati kalau nggak ada sati, maka kesadaran yang muncul itu adalah aku salah, loh, ya. Nah, kembali lagi ke layar, Anda lihat di situ definisi dari anusati adalah ingatan yang berulang-ulang. Kemudian koma ada definisi yang lain yaitu pemusatan perhatian melalui objek, artinya pemusatan perhatian ke objek gitu ya, yaitu objeknya di sini melalui objek, yaitu objeknya adalah keutamaan kualitas Buddha yang dimulai dengan araha, arahang sama sambuddho wija carana sampano sugato lokawidu dan seterusnya, ya. Itu adalah Buddha Nusati, ya. Jadi itu definisinya gitu. Nah, itulah mengapa saya dengan satu dan lain cara sering mengingatkan kepada Anda dan sering menyampaikan kepada Anda bahwa sesungguhnya kitab suci kita itu penuh dengan definisi gitu. Dan definisi itu harusnya baku gitu ya, baku sesuai dengan ada yang di kitab ini hanyalah satu contoh itu. Contoh yang lain ya di semua buku-buku manual Abhidhamma yang saya tulis itu kalau Anda sudah membacanya kan penuh dengan definisi ya. Misalkan cita itu apa? Cita adalah aramanang cinte titi citang gitu ya. Kemudian artinya adalah wisaya pejana titi atau gitu. Jadi mengetahui objek itu artinya atau nah itulah maka kadang sering orang keliru menerjemahkan juga, dan inilah mengapa ya saya menyampaikan ini kembali untuk menekankan atau menginginkan Anda untuk memahami bahwa ketika membaca kitab suci tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar itu maka akan sulit membaca Tripitaka saja karena artinya itu seringkali berbeda. Ya, itulah mengapa saya juga pernah membaca buku yang dikarang oleh orang barat, juga ada penceramah pernah mendengar bahwa cita itu adalah aramanang cinte titik citang.
Itu artinya aramanang itu sebuah objek akusatif, cinteti itu adalah kata kerjanya, ya, memikirkan objek. Itulah mengapa disebut sebagai cita. Jadi cita adalah sesuatu yang memikirkan objek gitu. Dan akhirnya di buku dan juga penceramah tersebut mengatakan cita itu mempunyai kemampuan untuk memikirkan objek. Nah, gitu. Yang bersangkutan tidak membaca penjelasan di kitab komentar, ya, karena penjelasan di kitab komentar itu adalah dijelaskan begini, wisaya wijanati iti atho, gitu. Artinya adalah sebagai berikut, wisaya itu objek, wijanati itu adalah mengetahui. Jadi mengetahui objek itu artinya. Makanya saya terjemahkan menjadi menyadari objek. Wijanati itu juga bisa menyadari gitu. Jadi cita itu tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir. Ya, itulah mengapa pembelajaran kitab suci harus benar-benar dibuka, digencarkan di sini, begitu supaya siapapun yang mempelajari ataupun siapapun yang mengajarkan kitab suci itu tidak keliru atau tidak mendapatkan memahami penjelasan secara keliru, gitu. Ya, nah mari kita lanjutkan. Kalau Buddha Nusati adalah seperti itu, lalu apa? Dhamma Nusati dan Samga Nusati itu sama, gitu, yaitu pemusatan perhatian melalui objek, yaitu di sini objeknya kalau Sangga Nusati, Dhamma Nusati, objeknya adalah Dhamma, itu keutamaan Dhamma atau bahasa Palinya Dhamma guna. Gitu. Guna itu keutamaan, dhamma itu ajaran gitu. Jadi keutamaan kualitas dari ajaran yang seperti apa? Yang seperti Anda sering baca, yaitu swakato bhagavata dhammo sandidiko akaliko dan seterusnya gitu ya. Nah, Sangga Nusati berarti juga seperti itu, tetapi diganti objeknya yaitu keutamaan kualitas sangga yang disebut supatipano bhagavato sawaka sanggo dan seterusnya. Nah, itu adalah Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangga Nusati. Yang berikutnya adalah Sila Nusati. Itu definisi dari Wibhawinidika sudah diberikan, yaitu pemusatan perhatian terhadap sila itu adalah ingatan pada keutamaan sila diri kita sendiri yang sudah dimurnikan melalui keadaannya yang tidak terputus dan lain-lain. Maksudnya adalah gitu. Jadi kalau Anda ingin melakukan meditasi Sila Nusati, pertama sila Anda harus murni terlebih dahulu. Dan ada kata-kata yang tidak terputus, artinya Anda bisa mempertahankan kemurnian sila Anda katakanlah selama satu uposata. Ya, dari satu uposata ke uposata berikutnya katakanlah berarti katakanlah 2 minggu gitu. Selama 2 minggu itu sila Anda benar-benar bersih gitu ya. Nah, sila yang murni seperti ini itu layak untuk dijadikan objek Sila Nusati. Ya, maka definisinya begitu. Pemusatan perhatian terhadap sila adalah ingatan. Jadi kita mengingat-ingat bahwa bersyukur bahwa sejak hari uposata yang lalu sampai hari uposata yang hari ini saya berhasil mempertahankan sila itu secara murni, dan kita ingat terus sehingga akhirnya memunculkan piti, pamoja, piti kegembiraan, pamoja itu keriangan gitu. Piti dan pamoja ya, keriangan. Ya, dan dari kegembiraan itu maka ketika piti dan pamoja itu muncul, maka pasadi akan muncul. Pasadi itu ketenangan, ketentraman begitu ya, yang akhirnya akan membawa ke samadhi juga, akan membawa ke konsentrasi gitu. Nah, saya lanjutkan tentang caga anusati atau definisi dari pemusatan perhatian terhadap kemurahan hati itu ya, yaitu ingatan terhadap kemurahan hati dari diri sendiri dengan kekuatan kotoran kekikiran yang telah pergi atau bahkan telah berhenti begitu ya. Jadi kalau Anda ingin mempraktekkan caga anusati, pemusatan perhatian terhadap kemurahan hati Anda, maka objeknya adalah kemurahan hati diri sendiri.
ya, bukan kemurahan hati orang lain. Sama dengan sila tadi, sila diri kita sendiri, bukan silanya orang lain, gitu ya. Jadi kemurahan diri kita sendiri itu yang dijadikan objek, untuk dijadikan objek buat sati, pemusatan perhatian, dengan kekuatan atau melalui kotoran kekikiran yang telah pergi. Artinya kita tahu bahwa katakanlah selama 2 minggu ini kita sudah banyak berdana, dan pada saat itu kita melihat bahwa kekikiran ketika berdana Anda benar-benar melepasnya itu dengan mudah tanpa ada yang menariknya kembali. Artinya tanpa ada niat hati Anda untuk menyesalinya bahkan atau mengurungkan niat Anda benar-benar melepasnya, terlepas bebas seperti itu ya. Artinya berarti tidak ada macaria, tidak ada ini kekikiran nanti diartikan ini ya, bukan kekikiran dari cetasika macaria sih ini, tapi dari macera juga. Artinya sesuatu yang tidak ingin melepaskan sesuatu yang menjadi milik kita. Jadi bukan cetasika macaria ya, karena cetasika macaria itu kan berasal dari dosa cetasika begitu ya. Nah, jadi dia telah pergi kekikiran itu ya, atau telah berhenti. Sebenarnya saya mempunyai kata lain, tapi lupa. Kekikiran itu yang bukan macaria itu apa? Saya punya sih di glossary sih. Saya lupa untuk melihatnya kembali. Oke, kita teruskan saja. Next slide. Dewata Anusati sekarang adalah pemusatan perhatian terhadap dewata atau dewa, adalah ingatan terhadap keutamaan dari sadda dan lain-lain dari diri kita sendiri, keyakinan dan lain-lain, atau dan lain-lain di sini itu berarti kualitas-kualitas yang baik dari kita, misalkan dari dana kita tadi, kemurahan hati, dari sila kita juga gitu ya, dengan mengesampingkan para dewata yang di hadapannya itu ya. Jadi itu tidak tidak berfokus kepada dewatanya, katakanlah begitu, tidak memanggil ke dalam batin itu gambaran dari para dewa, tetapi lebih dengan merenungkan, memusatkan perhatian pada keyakinan, sadda kita, dan lain-lain melalui sila atau kemurahan hati kita, ya, dan kualitas-kualitas hati yang baik yang lain, ya, dengan memahaminya seperti ini. Ya, kita terus-menerus mengatakan di dalam hati, memahami bahwa dilengkapi dengan sadda, keyakinan dan lain-lain yang melaluinya para dewa telah tiba pada status sebagai dewa. Keutamaan yang seperti itu pun ada pada saya. Itu kira-kira artinya begini. Itu memang saya terjemahkan dari kalimat Palinya. Jadi kadang terjemahan Pali ke Indonesia itu begitu, ya. Sama sih sebenarnya terjemahan kitab Pali ke bahasa Inggris pun juga bahasa Inggrisnya juga sulit. Gitu ya, sama sih. Jadi kira-kira kalimat yang ada di layar tuh artinya begitu. Ketika kita tahu bahwa sadda kita kuat, kokoh selama sekian waktu yang cukup lama, kemudian kualitas sila kita juga bagus, maka kita merenungkan itu tadi ya, tetapi dengan merenungkannya begini ya, bahwa para dewata tersebut ya, itu terlahir di alam dewa seperti saat ini, itu juga karena sadda, sila, dana juga ya, mungkin juga anusati yang lain ya, kualitas-kualitas baik yang lain maksud saya. Dengan kualitas-kualitas yang baik seperti itu, mereka sekarang lahir di bumi dewa. Nah, kemudian yogi akan merenung ya, dewa tersebut lahir dengan kualitas sadda seperti yang sekarang ini juga saya punyai begitu. Jadi dengan demikian akhirnya cepat atau lambat batinnya akan menjadi tenang, muncul piti dan pamoja atau kegembiraan dan keriangan. Next slide. Pemusatan perhatian terhadap ketentraman atau bahasa Palinya upasama anusati itu ya. Pemusatan perhatian terhadap ketentraman adalah ingatan terhadap keutamaan nibbana yang merupakan peredaan dari segala bentuk penderitaan. Ya, itu adalah definisi terhadap upasama
upasama itu ketentraman. Upasamanusati berarti pemusatan perhatian terhadap ketentraman. Di sini adalah tentang objeknya adalah keutamaan nibbana ya, sebagai satu bentuk di mana semua bentuk penderitaan itu sudah reda di sana. Next slide, pemusatan perhatian terhadap kematian itu adalah ingatan pada kematian yang merupakan penghentian indria nyawa. Ya. Jadi Marananusati itu adalah ingatan pada kematian. Nah, definisi dari kematian adalah penghentian indria nyawa. Jiwitindriyu paceda. Jiwitindriya upaceda. Upaceda itu penghentian atau putus juga bisa, pemutusan juga bisa, itu pemotongan juga bisa. Ya, jiwitindriya, jiwita itu sering dalam bahasa Inggris pun jiwita diterjemahkan sebagai life, dan di Indonesia bahkan dulu juga awal-awal saya menerjemahkannya menjadi jiwita itu adalah kehidupan. Baru belakangan setelah membuka kamus besar bahasa Indonesia ternyata nyawa itu juga berarti jiwita, kehidupan. Nah, maka saya pikir lebih baik menerjemahkan jiwita itu menjadi nyawa dibandingkan kehidupan, karena kehidupan itu menjadi maknanya menjadi lebar sekali. Tetapi kalau nyawa, jiwita itu adalah nyawa, kita sudah paham bahwa nyawa itu ya seperti itu. Ketika nyawanya masih ada, ya seseorang itu hidup. Ketika nyawanya putus, seseorang meninggal dunia. Gitu ya. Itu lebih straight to the point begitu ya, menerjemahkan jiwita sebagai nyawa gitu ya. Dan kalau kita melihat penjelasan kitab komentar ya memang jiwita itu lebih bagus diterjemahkan nyawa gitu. Kayak ini tadi aja, jiwitindriya upaceda. Upaceda itu putus, pemutusan, pemotongan atau penghentian gitu. Ya pemutusan nyawa, nyawanya putus begitu ya. Itu adalah definisi untuk Marananusati. Next slide, kaya gata sati. Definisinya adalah perhatian penuh yang tertuju pada tubuh adalah perhatian penuh yang berlangsung dan telah tiba pada bagian-bagian tubuh seperti kesalo, manaka, danta, taco, dan seterusnya. Ada 32 bagian tubuh ya, yaitu rambut, kepala, kesaloma, bulu tubuh, naga, kuku, danta, gigi, taco, kulit, dan seterusnya. Ada 32 bagian tubuh yang menjadi objek untuk pemusatan perhatian kita gitu. Itu adalah definisi untuk kaya gata sati. Kemudian next slide, anapanasati itu definisinya adalah nafas masuk keluar. Jadi ini sebenarnya kalau Anda lihat itu kalimat Pali yang di bawah itu, lihat ananca, apananca, anapanang gitu. Ananca itu anangca berarti nafas masuk, cak dan apana nafas yang tidak masuk, berarti lawan dari tidak masuk berarti keluar gitu, adalah anapanang gitu. Jadi Anda sering mendengar kata anapana gitu kan. Maka definisinya itu anapana adalah ananca apananca gitu. Atau koma asasa pasasa gitu. Itu definisinya. Jadi akhirnya saya terjemahkan di bahasa Indonesianya seperti yang ada di layar. Nafas masuk dan nafas keluar adalah anapana. Nafas masuk, strip keluar. Itu ya kira-kira begitu gitu. Atau asasa pasasa. Asasa itu penghirupan nafas, pasasa itu penghembusan ya, inhale exhale gitu, penghembusan nafas gitu. Nafas menghembus, menghirup dan menghembuskannya gitu. Nah, tat aramanasati, perhatian penuh melalui objek tersebut ya, atau dari objek tersebut adalah anapanasati, perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar, atau perhatian penuh kalau mau konsisten dengan di atas, perhatian penuh terhadap nafas masuk, strip keluar gitu. Atau nafas masuk, strip nafas keluar gitu.
Nah, itu adalah definisi dari apa tadi, dasa anusati atau 10 pemusatan perhatian. Sekali lagi, apalagi khususnya ya Abhidhamma, itu kitab Abhidhamma itu penuh dengan definisi, ya, penuh dengan definisi yang harus kita definisikan secara akurat, begitu ya. Memang idealnya eh, bagi para pabajita itu cara belajarnya itu seperti cara belajar di Myanmar gitu. Mereka masuk ke wihara memakai jubah menjadi samanera sejak usia muda, dan sejak usia muda itu mereka kewajiban sehari-harinya ya hanya menghafal kitab suci, karena memang kitab suci ini sangat banyak sekali. Sangat menakjubkan untuk mengetahui bahwa mempelajari kitab suci dari teman-teman saya yang menjadi samanera di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu, yang di bawah 10 tahun gitu, itu sampai lulus Dhamma Acarya, yaitu di usia 22, biasanya 23 begitu, itu pun belum semuanya dihafal. Ya, belum semua kitab komentar atau bahkan Pali Tipitaka, Pali Kanon, komentar dan subkomentar, belum semuanya dihafal untuk waktu yang sekian lamanya itu, ya. Tapi tentu saja ketika lulus Dhamma Acarya itu, makanya gelarnya aja Dhamma Acarya kan, guru Dhamma, artinya mereka yang sudah mempunyai gelar ini kayak tersertifikasi adalah seorang guru Dhamma yang diizinkan untuk mengajar mengajar Dhamma atau berceramah begitu. Walaupun belum semuanya dihafal, tetapi intisarinya itu semua intisarinya sudah dihafal, sudah mereka hafalkan gitu. Itu mirip dengan pengalaman saya ketika belajar di ITBMU Yangon, Myanmar. Itu walaupun belajar 3 tahun gitu, kita S1-nya itu hanya 3 tahun. Itu saya merasakan kurikulumnya sangat bagus begitu, sedemikian bagusnya sehingga ketika lulus 3 tahun itu kita mendapatkan bekal yang cukup. Itulah mengapa rektor Seado di ITBMU ketika mewisuda lulusannya S1 itu salah satu kalimatnya adalah yang saya ingat persis, yaitu spread the Dhamma to the whole world. Jadi kita diizinkan bahkan untuk menyebarkan Dhamma, mengajarkan Dhamma ke seluruh penjuru di dunia. Bayangkan hanya 3 tahun loh, hanya 3 tahun. Itu kita waktu wisuda, waktu zaman saya itu ada kalimat seperti itu. Jadi dan kenapa saya sampaikan ini lagi ya, karena saya ingin Anda juga memahami bahwa sesungguhnya belajar Dhamma itu tidak butuh waktu seumur hidup seharusnya, ya. Dengan catatan Anda belajar secara terstruktur dan dari guru yang kompeten gitu. Enggak butuh waktu panjang, ya. Saya rasa murid-murid saya tidak membantah ini, ya. Karena mereka pun juga banyak, rata-rata dari murid yang di DBS itu ketika kenal saya itu mereka dari angka 0, nggak tahu apa-apa juga itu, terus langsung masuk belajar di DBS. Dan saya rasa 3-4 tahun atau 5 tahun ini mereka bisa mengkonfirmasi bahwa belajar ajaran itu sesungguhnya tidak membutuhkan waktu seumur hidup. Harusnya dengan pola seperti yang diadakan di DBS ini ya 4-5 tahun selesai harusnya. Ya, pemahaman harusnya sudah cukup bagus, artinya Anda bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih baik, ya, menjadi mandiri di dalam mengelola kehidupan. Anda sudah bisa menjudge mana yang aku salah dan mana yang ku salah, sehingga Anda bisa dengan mudah meninggalkan yang aku salah dan mengembangkan yang ku salah, ya. Nah,
Ini poin ini akan terus saya tekankan supaya atau demi belas kasih kepada Anda semua supaya Anda itu bisa memahami ajaran Buddha dengan baik dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi syaratnya itu tadi, belajar secara benar artinya terstruktur, ya, memakai kitab. Nah, ini penting, memakai kitab. Itu memakai kitab. Gitu. Lihatlah pembelajaran di DBS ini kita usahakan selalu memakai kitab, gitu. Ya, di kelas ini pun ini semua yang disampaikan adalah dari kitab komentar dan kitab subkomentarnya, begitu. Jadi saya mencoba menghindari situasi di mana saya akan berakrobat intelektualitas. Itu istilah saya, akrobat intelektual gitu. Artinya akrobat itu kan jungkir balik intelektual gitu. Mencoba untuk mengajarkan abhidhamma sesuai interpretasi sendiri dan lain sebagainya. Enggak. Karena kalau seperti itu nanti akan sulit untuk belajar secara terstruktur. Pelajaran secara terstruktur itu hanya bisa dicapai kalau gurunya mengajarkannya sesuai kitab atau mengikuti urut-urutan yang ada di kitab, di buku, begitu kan. Sekarang bukunya sudah banyak, manual 1 sampai 7 sebentar lagi hadir, itu boleh dijadikan buku pegangan. Kalau Anda lihat pembelajaran abhidhamma di Myanmar pun yang khusus, kalau di Myanmar itu ada pembelajaran abhidhamma yang khusus untuk umat, khusus untuk upasaka upasika. Jadi yang berjubah tidak ikut pelajaran itu. Yang kita sedang berjuang untuk mendapatkan lisensi istilahnya itu, yaitu tadi pembelajaran abhidhamma untuk umat, upasaka upasika. Kalau Anda lihat itu videonya beberapa kali saya share di medsos, di Facebook saya. Kalau Anda lihat gurunya yaitu Dekamaji, ya, Dekamaji itu perempuan, ya, Sayama itu guru perempuan. Itu dia mengajar abhidhamma, di depannya ada buku, gitu. Di depannya ada buku. Jadi tidak berjumpalitan berakrobat intelektual, benar-benar di depannya ada buku, bukunya dia baca dan kemudian disampaikan ke pendengarnya, ke murid-muridnya. Kenapa harus begitu? Saya rasa ya memang harus begitu, ya. Harus begitu karena buku itu sudah diverifikasi oleh Sangha, ya, di Myanmar, ya, dan ya sudah dijadikan, disetujui untuk dijadikan buku pegangan, gitu. Ya memang lebih baik begitu, gitu. Bahkan kalau Anda ingin tahu, para seado, dosen-dosen saya di ITBMU juga begitu. Kalau mengajar itu ya mengajar sesuai kitab. Benar-benar kalau di ITBMU itu kita belajar itu benar-benar mempelajari kitab, gitu. Bagi para seado atau guru yang belum hafal kitab, biasanya mereka akan membawa handout, akan membawa fotokopian begitu untuk dibacakan ke kami semua, gitu. Tapi kalau guru saya abhidhamma tadi, Sehale tadi, seringkali kalau masuk kelas dia tangan kosong, tidak bawa apa-apa, tapi dia hafal di luar kepala. Ya, jadi kalau yang belum hafal di luar kepala jangan tangan kosong. Ya, lebih baik bawa buku dibacakan, dijelaskan ke murid. Dengan demikian itu demi cinta kasih Anda kepada para murid, gitu. Sehingga dengan demikian siapapun yang mempelajarinya dalam waktu singkat akan mendapatkan hasil, gitu. Karena memang benar-benar sesuai kitab, mengikuti alur di kitab, begitu. Nah, sebagai seorang guru kan ada tanggung jawab moral spiritual juga untuk memastikan bahwa murid yang mendengarkan kita itu benar-benar bisa mendapatkan ajaran yang sesuai kitab dan bisa mendapatkan manfaat yang besar, tidak hanya untuk kelahiran murid-murid yang saat ini, tetapi juga untuk kelahiran semua murid-murid itu di masa-masa yang akan datang. Nah, itu harus menjadi motivasi atau niat dari siapapun yang menjadi guru dhamma, gitu. Baik, demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mendengar nanti atas penjelasan kepada kami pagi ini. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan.
itu kami akan kembali bacakan tata tertib dari sesi tanya jawab ini. Yang pertama, kami harapkan bagi kalian yang bertanya, silakan klik tanda raise hand, karena fitur ini ada di bagian partisipan apabila menggunakan komputer, dan ada di bagian titik ada host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Kemudian kalian juga kami harapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan diri. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya dapat mengajukan satu kesempatan. Yang pertama kami berikan ada Bapak Aris Hansri. Silakan Pak Aris. Wandami Bante. Iya Pak Aris. Ya, Sugihonto. Bante, saya mau tanya mengenai yang anusati. Ya, itu kan disebutkan mengenai ingatan. Kalau di anapanasati kan kita di anapanasati kan kita sudah biasa mengamatin nafas keluar masuk. Nah, kalau yang diingatan itu bentuk konkretnya, prakteknya seperti apa itu Bante? Iya Pak, baik. Jadi yang di sati itu memang kayak sarati, bahasa kata kerjanya sarati, ingat. Jadi begini Pak, ingatan itu ketika mungkin akan lebih mudah kalau saya mengambil contoh meditasi anapanasati, ya, anapanasati. Ketika Pak Aris retret, karena udah beberapa kali retret dengan anapanasati, maka guru memberikan instruksi subjek meditasinya, yaitu nafas masuk dan nafas keluar, gitu ya. Satinya atau perhatian penuhnya itu harus tertuju kepada nafas masuk dan nafas keluar di depan muka atau wajah kita, ya. Jadi kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar di depan wajah kita, ya. Nah, sebenarnya instruksi itu kan begini. Jadi ketika nafas masuk, kita itu tahu bahwa nafas ini sedang masuk. Ketika nafas keluar, kita tahu bahwa nafas ini sedang keluar, ya. Ketika nafas masuk panjang, kita tahu ini nafas masuk panjang, dan seterusnya, seperti yang sudah Pak Aris praktekkan di retret atau di kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi pada kenyataannya kan tidak hanya Pak Aris, sebenarnya semua yogi, ya, bahkan yang sudah menguasai jana pun tetap saja tidak terhindarkan di tahapan awal dia perhatiannya, siapapun itu yogi, perhatiannya lepas, tidak lagi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, tetapi mengembara ke objek-objek yang lain. Bisa saja mungkin mendengar ada suara klinting atau orang mengaduk gelas kopi, kemudian suara sendok yang berbenturan dengan gelas menghasilkan bunyi, dan akhirnya kita yogi tidak lagi memperhatikan nafas masuk dan keluar, tetapi dia memperhatikan bunyi tadi. Ketika terjadi perubahan arus kesadaran dari perhatian ke nafas ke bunyi itu tadi, berarti itu artinya kita sudah tidak ingat pada nafas, Pak Aris, ya. Jadi atau dengan kata lain, kemudian kata ingat itu adalah ketika Pak Aris terus-menerus mengamati nafas masuk dan nafas keluar, atau subjek meditasi sesuai dengan tahapan yang perkembangan meditasi Pak Aris, ya. Kalau misalkan sudah bisa mencapai ugaha nimita, ya objeknya itu harus di situ, ugaha nimita atau padi baga nimita. Biasanya kalau sudah sampai padi baga nimita, maka akan ingat terus, Pak, nggak akan lepas,
itu jarang untuk lepas gitu ya. Tapi ketika masih di parikama nimita atau ugaha nimita itu masih sering lupa. Artinya sering memperhatikan objek selain subjek atau selain nimitanya. Ya either itu parikama nimita ataupun ugaha nimita. Nah, peralihan atau pembelokan arus kesadaran, arus cita ke objek selain subjek meditasi itu diistilahkan sebagai bahwa kita sudah kehilangan sati kita terhadap objek meditasi, ya. Ingat kata-katanya adalah kehilangan sati kita terhadap subjek meditasi. Karena mungkin saja ketika kita berwipasana, kita akan beralih dari satu objek ke objek yang lain, tetapi dengan penuh perhatian, Pak. Itu dengan penuh perhatian. Katakanlah nih, ketika berwipasana pada satu momen yogi mengamati fenomena mental, baik itu proses kognitif di pintu batin ataupun objek dari proses kognitif di pintu batin. Ketika dia baru menganalisa itu karena kalau wipasana itu perhatiannya itu sudah sangat sempurna, sehingga dia itu bisa melihat, benar-benar bisa melihat perubahan atau aliran dari kesadaran itu, ya. Sehingga ketika satu saat katakanlah dia mendengar suara, lalu dia benar-benar dengan penuh perhatian satinya itu tadi mengalir ke arah proses kognitif di pintu telinga begitu. Tapi itu ada perhatian penuh yang sudah dimurnikan gitu ya. Tapi di tahapan awal yang tadi saya sampaikan tadi, ketika Pak Aris tidak lagi memperhatikan nafas dan memperhatikan objek selain nafas, maka itu diistilahkan bahwa kesadarannya sudah lupa terhadap nafas, ya. Nah, ketika guru menginstruksikan kepada kita, menginstruksikan kepada kita bahwa objek hanya nafas masuk dan nafas keluar, ketika pikiran ini lari keluar dari nafas masuk dan nafas keluar, maka pada saat itu kita tidak mempunyai sati terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Ya, itulah mengapa sebenarnya Pak Aris, arti dari perhatian penuh sati, pemusatan perhatian anusati dan ingatan itu sama, sebenarnya sama gitu. Itu berasal dari kata Pali yang sama gitu ya. Kalau sati itu berarti mungkin bisa sarana, mungkin ya bahasa Palinya, bahasa kata bendanya gitu ya. Itu sarana gitu. Nah, itu sebenarnya merujuk kepada faktor mental yang sama, Pak. Cetasika yang sama, yaitu cetasika sati gitu ya. Jadi ingatan yang ditanyakan oleh Pak Aris itu dalam konteks seperti itu. Ketika guru menginstruksikan objeknya adalah nafas masuk dan nafas keluar, maka kalau ada ingatan kita terhadap nafas masuk dan nafas keluar, pada saat itulah benar-benar kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Tidak lupa lagi terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Ya, lupa itu ya dalam contoh tadi, ketika kita sudah ketika ada suara, kita memperhatikan suara, maka pada saat kita memperhatikan suara, kita lupa pada nafas masuk dan nafas keluar. Ya, kita tidak ingat terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan ingatan. Kalau menurut saya itu sinonim sih Pak. Sinonim karena berasal dari akar kata yang sama, berasal dari faktor mental yang sama. Jadi ketiga kata itu perhatian penuh, pemusatan perhatian, kemudian ingatan itu sinonim. Begitu Pak. Ya, maaf Bante, yang tadi mengenai ingatan saya bisa paham, tapi mengenai umpamanya sila nusati gitu, kita harus mengingat sila diri sendiri. Nah, sila seperti apa sih Bante yang harus kita ingat gitu kan? Itu oke. Iya Pak. Jadi sebenarnya tujuan dari sila nusati itu kan memunculkan piti pamoja ya, kegembiraan dan keriangan gitu ya, mengapresiasi kehidupan kita sendiri, karena piti pamoja akan memunculkan pasadi, dari pasadi akan muncul samadhi begitu ya. Pasadi itu ketentraman, ketenangan ya, ketenangan yang
ketenangan menggambarkan begini. Ketika pas ini saya akan jelaskan dulu pasadinya ya. Karena ini adalah faktor mental spiritual, artinya benar-benar terjadi ketika batin ini bersih, atau kalau dalam retret Vipassana ini benar-benar terjadi ketika konsentrasi sati panya kita sudah benar-benar kuat gitu. Ya. Pasadi itu, ketika pasadi ini muncul, ketentraman atau ketenangan muncul, itu sangat menyolok. Ketika dia muncul itu kejadiannya sangat menyolok ya. Misalkan begini, pada saat kita berwipasana di masa-masa awal ya, kita masih bisa merasakan tidak hanya tubuh kita sendiri, tapi juga persepsi terhadap sekeliling kita juga masih ada. Jadi kita masih mempunyai persepsi terhadap tubuh kita sendiri, juga masih mempunyai persepsi bahwa kita masih berada di satu tempat dengan dikelilingi oleh sekeliling kita. Persepsi itu masih ada, tapi walaupun demikian kita masih bisa berwipasana begitu ya, masih bisa mengamati nama dan rupa dengan baik gitu ya. Dan kita tahu bahwa pancaniwarana juga sudah tertekan. Nah, tapi kalau ketika pasadi muncul, itu tiba-tiba yogi akan seperti berada di dalam ruang yang kayak kedap suara begitu, Pak Aris. Suasananya menjadi sangat berbeda gitu ya. Persepsi bahwa kita berada di mana, kemudian juga kita dikelilingi oleh siapa, itu tiba-tiba hilang. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam ruang kedap atau mungkin ruang hampa begitu ya. Dan yang ada hanya ketentraman di sana, dan kita bisa melihat nama dan rupa itu dengan sangat jelas. Ya, itu pasadi, itu tahapan kemajuan kualitas batin. Itu dimulai dengan piti, kegembiraan, pamoja, keriangan. Nah, untuk memunculkannya kegembiraan dan keriangan itu ya tadi dengan anusati tadi ya, dengan pemusatan perhatian tadi begitu. Yang menarik adalah ketika biasanya batin ini sudah menjadi sedemikian gembira, riang, bahagia, maka batin ini akan mampu, kesadaran ini akan mampu mengamati objek dengan jauh lebih baik lagi. Nah, jadi tujuan dari anusati tadi adalah untuk membangkitkan itu tadi, piti dan pasadi. Ya, di samping juga anusati tersebut juga bisa menghasilkan konsentrasi, ya, tapi memang jalur terdekatnya setelah anusati itu ya kegembiraan, keriangan begitu. Nah, sila nusati itu jadi pertama kita harus memastikan bahwa praktek atau sila kita itu tidak pernah bocor untuk jangka waktu tertentu. Jadi biasanya akan dimulai Pak Aris ketika uposata, katakanlah ya, uposata. Kalau Bante, para sangga itu kan membaca patimoka, mengulang patimoka. Kalau umat bisa mengambil sila pada sangga. Dan sejak hari itu bertekad ya untuk saya akan pertahankan sila ini tidak terputus, ya, tidak melanggar sila yang manapun sampai uposata yang ke depan begitu ya. Kalau selama satu uposata dan uposata berikutnya berhasil dipertahankan, ini bisa menjadi objek untuk anusati, untuk sila anusati, Pak. Kemurnian sila Pak Aris bisa dijadikan objek untuk anusati, sila anusati. Yang diamati ya kemurniannya itu tadi. Beruntung saya selama 2 minggu ini sudah berhasil menjaga sila saya. Ya, dan semua orang suci itu mengambil jalan ini, artinya mengambil jalan ini, semua orang suci itu menjadi suci karena pertama-tama dia memurnikan silanya sebelum dia kemudian mencapai samadhi dan panya dan seterusnya.
Jadi para Buddha di masa lalu juga telah memurnikan silanya. Para Buddha sekarang, yaitu Gautama Buddha juga telah melalui dengan memurnikan silanya, dan para Buddha di masa depan juga akan seperti itu. Para Arya yang menjadi murid Buddha, Paceka Buddha, itu semua juga menempuh jalur seperti ini, yaitu dengan memurnikan sila. Nah sekarang selama 2 minggu ini, dari Uposatha lalu sampai Uposatha hari ini, saya sudah berjuang keras untuk memurnikan sila. Hanya mengingat-ingat seperti itu sih Pak. Ya, sehingga pada akhirnya secara perlahan-lahan kegembiraan, keriangan yang murni, artinya murni itu terbebas dari kotoran batin, kilesa, ya, muncul begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Bante, makasih Bante. Ya, atau saya tambahkan sedikit lagi. Sebaliknya, ketika sila kita kotor, kita akan terhukum dengan sendirinya, ya. Sangga saya pun begitu. Kalau silanya kotor itu kayak ada terhukum, sehingga akhirnya apa? Sulit juga untuk memunculkan kegembiraan dan keriangan. Itu sulit. Pak Aris boleh coba, atau siapapun juga boleh coba direnungkan. Ketika ada pelanggaran sila, maka akan sulit untuk memunculkan piti dan pamoja, ya, kegembiraan dan juga keriangan. Tidak akan bisa muncul. Ya, batin kita tidak bisa tertipu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita bisa dengan gampangnya saja melanggar sila dengan berpikir tidak ada risikonya. Ya, atau misalkan saya begitu, biku yang tidak boleh makan di luar waktu yang tidak tepat begitu, bisa saja nggak ada orang ini juga makan nggak apa-apa sore hari gitu, dan berpikir bahwa ini tidak masalah gitu. Tapi itu menjadi masalah yang besar Pak. Gitu. Siapapun yang melanggar sila akan sulit untuk membangkitkan pitik dan pamoja, kegembiraan dan keriangan. Seperti itu ketika dia ingat pelanggaran silanya. Ya, saya yakin siapapun yang pernah mengikuti retret pernah mengalami situasi seperti ini, yaitu teringat pada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan di masa lalu, dan pada saat itu lihatlah batin Anda, kesadaran Anda langsung berada dalam keadaan aku salah, ya, aku salah. Kalau Anda nggak terampil ya, karena penyesalan muncul. Ketika penyesalan muncul ya sulit, karena dia aku salah, maka sulit untuk memunculkan faktor mental yang indah atau yang baik. Baik, itu tambahannya. Semoga jelas. Terima kasih. Terima kasih Bante. Bante, berikutnya kami persilakan si Aling. Mandami Bante. Ya. Bante, Alif pernah baca kalau untuk meditasi dengan subjek astuga itu hanya bisa mencapai sampai ke jana pertama. Kenapa ya Bante? Kenapa tidak bisa sampai jana keempat? Oh ya, karena witakanya itu sulit untuk dilepas. Witaka, karena objeknya yang terlalu keras gitu istilahnya, terlalu kuat gitu ya. Sehingga karena witakanya sulit untuk dilepas, maka pencapaian jana-jana yang lebih tinggi itu menjadi tidak akan bisa dicapai gitu. Jadi kenapa? Seingat saya kalau ini, karena ini pelajaran lama sekali. Seingat saya objeknya itu terlalu kuat kesannya begitu, terlalu kuat kesannya karena menjijikkan kan ya. Jadi sedemikian kuatnya sehingga sulit untuk melepaskan witaka dan wicaranya. Itu seingat saya. Mungkin nanti mungkin nanti di sub topik yang di belakang atau yang berikutnya dijelaskan, mungkin saya juga belum membacanya lagi gitu. Bante, kalau yang disebut sebagai tadi yang terpotong atau yang berserakan itu hanya satu potongan aja bisa dijadikan subjek meditasi seperti itu ya maksudnya Bante? Yang mana? Yang apa tadi? Untuk yang mayat misalnya. Yang apa? Mayat
mayat Oh, oke. yang asuba. Misalnya Ya, kan ya, ada ya. yang terpotong, yang Ya, tulang kan, ya. berarti Ya. satu tulang saja itu berarti. Iya. Heeh. Masing-masing dari objek itu bisa dijadikan objek untuk meditasi gitu. Walaupun ada juga di kitab komentar itu saya pernah membaca begini. Jadi ketika para biku tahu ada seseorang atau biku yang baru meninggal dunia atau mungkin upasaka upasika yang baru meninggal dunia dan mayatnya diletakkan di ground tertentu begitu ya, maka para biku tersebut memanfaatkan mayat tersebut untuk dijadikan objek Marananusati dengan berpindah tempat begitu. Dia akan berpindah tinggal di dekat mayat tersebut dan akan setiap harinya mengamati mayat tersebut sehingga keseluruhan proses itu tadi mungkin nggak seluruh gitu ya, tapi banyak proses tahapan pembusukan mayat itu bisa diamati begitu. Itu ada juga dari kitab komentar. Ada juga cerita misalkan seorang yogi tinggal di hutan, berarti seorang biku ya, itu dengan membawa tulang belulang satu saja itu, tapi seharusnya kalau dia membawa satu tulang itu either dia mempraktekkan Marananusati atau bahkan mungkin dia akan mengambil warna putihnya itu sebagai objek untuk kasina berwarna putih begitu. Itu juga ada dan saya juga pernah melihat yogi yang berlatih bersama dengan saya kemana-mana juga membawa tulang belulang. Baik, Bante. Ya. Boleh lanjut satu, Bante? Ya. Ya, jadi kalau misalnya yang kasina itu kan awalnya waktu ugahan nimitta itu kasinanya kan masih kadang masih ada bekas cacat-cacatnya gitu. Kemudian pas saat masuk ke Patibaga, udah berubah jadi Patibaga nimitta itu sudah clear gitu, udah bagus gitu. Kalau misalnya untuk asuba bisa nggak, Bante? Untuk asuba saya terus terang belum pernah mempraktekkan, tetapi saya rasa objek Patibaga nimittanya, karena Patibaga nimitta itu tetap saja dia bebas dari cacat ya. Tapi saya rasa begitu, ini pendapat pribadi saya, karena konsentrasinya tidak bisa dicapai untuk konsentrasi yang lebih tinggi lagi, maka Patibaga nimittanya pun juga terbatas. Artinya terbatas itu kecemerlangannya terbatas begitu. Itu dugaan saya. Makanya tadi saya singgung kan tentang yogi kalau konsentrasinya sudah bagus, dia bisa memanggil wajah dia sendiri begitu ya. Itu pun juga prosesnya seperti itu. Ketika konsentrasi itu belum meskipun sudah mencapai konsentrasi yang bagus, semakin konsentrasi dia itu semakin kuat, wajah yang dia panggil itu semakin jernih, semakin bersih, bersinar. Makin kuat, makin bersih gitu. Jadi saya rasa begitu sih, karena dengan objek mayat itu tidak bisa menghasilkan jana yang lebih tinggi. Oleh karena itu Patibaga nimittanya mungkin itu walaupun dia tetap saja tanpa cacat, tetapi tidak secemerlang objek konsentrasi yang lebih tinggi. Begitu. Baik, Bante, terima kasih, Bante. Ya. Sama. Terima kasih. Kami kembali mengingatkan kalian mitra yang ingin bertanya silahkan raise hand. Karena waktu kita masih memiliki kurang lebih 5 menit ya kalau bagi yang ingin bertanya. Apabila tidak ada yang bertanya, apakah mungkin kita akhiri saja, Bante? Baik.
Baik. Ya, selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau HP Anda saat ini, atau juga bisa dengan melakukan transfer ke rekening BCA Yayasan Damang Biari dengan kode 01. Kami ingatkan kembali juga untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum lanjut meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar dan benar, kita siapkan bagi kita untuk melakukan pendidikan. Anumodana kami ucapkan kepada anggota timnya. Kita semua untuk melakukan pengamalan jasa semua bentuk kewajiban yang telah kita lakukan. Mari kita semua beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang, Idame punya asawa kaya wahang, asawa kaya wahang, hotu. hotu, Idame punyang, idame punya nibanasa, danasa, pacayo, acayo, hotu. hotu, Mama punya bagang, punya sabak satanang, satana, bajemi, kajemi, besabe, sabe, mesamang, sama, punya bagang, lak bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana.
menjadi kondisi untuk realisasi nirvana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu. Ya. Terima kasih Bante atas pembicaraan dan dukungan Bante pagi ini. Mari kita tetap berhati sambil berucapkan Dana Bante atas nama desa. Dana Bante. Silakan Bante. Terima Bante. Demikianlah kelas Abhidhamma DBS online hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, di mana Bante Keminda akan membahas khotbah dari Buddha, yaitu khotbah tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu, bagian pertama, Vitaka Santana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, kami informasikan kembali bahwa DBS akan mengadakan acara live peluncuran buku manual Abhidhamma Bab ke-7, volume yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2020 via Zoom, yang juga dihadiri oleh 4 keynote speaker yang ada di layar Anda saat ini. DBS juga akan memberikan buku ini secara gratis kepada Kalamita, semua dengan cara yang pertama, daftarkan diri Anda segera dengan Google Form melalui tautan yang ada di chat Zoom atau chat live chatnya YouTube saat ini, dan juga sudah kami informasikan melalui WhatsApp Blast. Yang kedua, hanya yang sudah mendaftar dan join full pada acara tanggal 20 Agustus melalui Zoom yang akan menerima buku ini secara gratis. Selain mendapatkan buku ini, kami pun akan membagikan 7 paket buku manual Abhidhamma Bab ke-7 volume pertama beserta Rupang Buddha, di mana buku ini lebih spesial karena terdapat tanda tangan dan quote langsung dari Bante. Caranya mudah, cukup dengan mengikuti acara peluncuran buku ini dan menjawab pertanyaan dari kami di tengah acara nanti. Kami akan memberikan kepada 7 penjawab pertama yang benar. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang dan pastikan Anda mengikuti acara peluncuran buku ini melalui Zoom pada tanggal 20 Agustus nanti. Selanjutnya, kami informasikan segera terbit buku Manual Abhidhamma Bab ke-7 volume kedua dengan judul kategori-kategori yang menjelaskan 72 dhamma realitas hakiki yang terdiri dari Akusala Sanggaha, Misakasa Sanggaha, Bodhipakya Sanggaha, dan Sabha Sanggaha. Kami buka kesempatan berdana dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi yang kedua yang diperbaharui, dan bagi Kalamita yang berminat bisa menghubungi sekretariat DBS di 0813 8700 3600 atau bisa kunjungi tautan bit.ly/DBS Book. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan seluruh umat Buddha di pelosok Nusantara. Jadi kami kembali mengajak Kalamita bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, dengan membantu mendanai operasional DBS. Untuk dana rutin dapat ditransfer ke rekening Yayasan DBS seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kami juga memberikan kemudahan cara berdana kepada Anda dan seluruh keluarga dengan berdana melalui GoPay dengan kode diantaranya sebagai berikut. Untuk kode 00 untuk operasional DBS, 01 untuk keperluan Sangga, 02 untuk keperluan pendidikan Samanera dan Sayalai, 03 penerbitan buku, 08 tawaradana, dan 10 untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA Grup Komunitas Buddha Sasana Nugaha, di mana bisa dikunjungi melalui HTTPS yang ada di layar Anda saat ini. Kami akan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, penggalangan dana buku, dan lain-lain.
Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan DBS. Kami juga selalu akan membroadcast informasi kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp grup Buddha Sasana Nugraha tersebut dan juga sosial media lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Sukiyontu Kalamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.